Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Suryanto dengan NPM 200310100172 dari Paralel D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan Pascal. Pascal merupakan suatu bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Profesor Niklaus Worl pada tahun 1970. Nama Pascal sendiri diambil dari nama seorang ilmuwan matematika ternama, yaitu Blaise Pascal. Dalam mempelajari Pascal, kita harus mengetahui beberapa bagian-bagian yang penting dalam Pascal. Yang pertama ada menu compile. Menu ini berfungsi untuk memeriksa sintak kode program sudah benar atau belum. Jika sudah, dia akan melanjutkan program kita. Jika belum, misalkan contohnya adalah pada program siaran TV ini. Setelah kita compile, kalau sudah benar, kita bisa langsung run dan bisa kita langsung masukkan. Jika sebuah program yang kita buat pada Excel salah, contohnya ini. Pada saat kita compile, mereka akan memberitahukan di mana bagian yang salah dan bisa kita langsung perbaiki. Misalkan ini, kita belum menutupnya dengan titik koma. Dan setelah kita compile, dan jika benar akan ada pernyataan press any key, dan bisa kita run untuk menjalankan program tersebut. Kemudian ada menu menjalankan program, itu ada di menu run, atau kita bisa hotkey-nya menggunakan Ctrl F9. Kemudian ada penyimpanan program untuk menyimpan file program yang dibuat dalam Pascal. Contohnya ada beberapa program yang sudah dibuat. Kemudian ada mengakhiri program, kita bisa menggunakan ALTX untuk struktur dari Pascal. Yang pertama ada judul program. Program pada bagian deklarasi merupakan kata yang berguna untuk memberikan judul program yang akan dibuat. Syaratnya, dari judul program itu tidak boleh ada spasi, tidak boleh terdapat tanda-tanda aritmatika, hanya boleh dipisah oleh garis bawah atau underscore. Selain judul, juga terdapat deklarasi unit, yaitu kita menggunakan unit uses CRT. Kemudian ada tipe perintah yang digunakan untuk mendefinisikan suatu tipe yang dimasukkan ke dalam suatu variabel. Di contoh ini ada tipe data integer. Kemudian ada konstanta untuk mendefinisikan suatu konstanta, dan di sini ada konstanta A. Kemudian adalah variabel dengan kata var. Tanda dimulainya pendefinisian variabel-variabel yang digunakan dalam program. Dan untuk variabel sendiri itu terdapat beberapa yang umum, seperti ada integer, real, string, char, dan boolean. Jenis tipe data yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tipe data integer. Dalam bahasa pemrograman, tipe data integer adalah tipe data yang terdiri dari angka bulat, bilangan bulat, tidak mengandung nilai pecahan atau nilai desimal. Nilai ini bisa berbentuk angka positif maupun negatif. Contohnya yang sudah kita contohkan pada program tipe data integer. Kita misalkan A sebagai integer, kemudian bisa langsung kita jalankan dan hasilnya dia menghasilkan A sama dengan 20 dan itu adalah bilangan bulat.
positif. Berbeda dengan real, dalam bahasa pemrograman Pascal, tipe data real digunakan untuk angka yang berbentuk desimal atau pecahan seperti 0,11, 3,14, atau 9,999. Data ini dikenal dengan tipe data float atau floating point. Contohnya dalam program tipe data real ini, konstanta C hasilnya adalah 10 ketika dijalankan. Hasilnya kita sebelumnya memasukkan C itu adalah bilangan bulat 10, dan ketika kita menggunakan tipe data real, dia berubah menjadi bilangan desimal. Untuk contoh C yang kedua, kenapa menjadi 10,00? Karena di sini kita menggunakan white C. Maksud dari C22 itu adalah 2 angka di depan koma dan 2 angka di belakang koma. Maka dari itu hasilnya adalah 10,00. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang tipe data yang numeral. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe data non-numerik. Yang pertama itu ada tipe data string. Tipe data string adalah tipe data yang bisa menampung banyak karakter sekaligus. Secara internal dalam Pascal, string merupakan array dari tipe data char. Dalam Pascal, maksimal jumlah karakter yang bisa ditampung di dalam string itu sebanyak 225 karakter. Saya akan memberikan contohnya pada layar. Di sini variabel A itu kita menggunakan tipe data string. Jadi untuk penjalanan programnya ketika program dijalankan, mereka hanya bisa membaca yang memiliki karakter huruf. Jika dari kita ganti dengan angka, contohnya pada layar ini kita ganti menjadi angka 10. Dia tidak akan berjalan. Kemudian ada yang terakhir yang paling sering digunakan adalah tipe data boolean. Tipe data ini hanya bisa diisi dengan salah satu dari dua nilai, true or false, atau bisa juga dengan not true dan not false. Tipe data boolean banyak digunakan untuk percabangan kode program atau untuk memutuskan apa yang mesti dijalankan ketika sebuah kondisi terjadi. Contohnya pada program tipe data boolean yang ada di layar. Ketika kita run, dia akan menghasilkan true dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang statement pemilihan kondisi. Yang pertama, di Pascal itu ada 3 yang akan saya jelaskan. Ada if then else, dan ada case of. Kita ketahui if dalam bahasa Indonesia itu berarti jika, dan then dalam bahasa Indonesia berarti maka. Kondisi ini adalah persyaratan yang dapat bernilai benar atau salah. Aksi yang dilaksanakan apabila hanya benar. Jadi di sini kita bisa membacanya if A sama dengan 1, then whiteland kamu benar. Jadi jika A sama dengan 1, akan keluar statement kamu benar. Jika kita memilih A sama dengan 2, tidak akan keluar statement benar. Jika kita tambahkan dengan else, itu akan keluar jika kita milih selain 1, if A sama dengan 1, then whiteland kamu benar, else whiteland salah.
Jadi, jika kita memilih satu, maka yang akan keluar statementnya adalah kamu benar. Jika kita memilih dua, yang akan keluar statementnya adalah salah. Itu adalah perbedaan dari if then dengan then else. Sama seperti if then else, cause of itu adalah pemecahan dari if bertingkat. Jadi, sama halnya dengan if then else. Jadi cause of ini juga sama fungsinya. Jadi case siaran of. Jadi dalam permasalahan ini adalah contoh program pemrograman saluran televisi. Di sini pilih saluran 1 sampai dengan 15. Write saluran TV dan siarannya kita menggunakan integer. Dan jika kita memilih angka 5, 7, 10, 11, 13, 15, itu dia akan muncul beberapa siaran TV. Sedangkan jika kita memilih dari luar angka ini, akan keluar statement saluran belum terpasang. Jadi fungsinya itu sama seperti if then, tapi ini dia lebih bertingkat. Flowchart atau diagram air adalah suatu urutan dengan simbol-simbol tertentu menggambarkan suatu urutan proses. Yang pertama ada simbol arus atau flow direction symbol. Simbol ini bentuknya seperti anak panah. Merupakan simbol flowchart yang berfungsi untuk menghubungkan antara simbol satu dengan simbol yang lain atau menyatakan jalannya arus dalam suatu proses. Simbol arus ini sering disebut dengan connecting line. Kemudian ada simbol terminal atau terminal point symbol. Bentuknya oval. Terminal symbol merupakan simbol flowchart yang berfungsi sebagai permulaan start atau akhiran stop dari suatu kegiatan. Kemudian ada simbol proses atau processing symbol yang berbentuk persegi panjang. Simbol ini merupakan simbol flowchart yang berfungsi untuk menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Ada juga simbol proses terdefinisi atau simbol predefined process. Keterangan simbol predefined process adalah simbol flowchart yang berfungsi untuk melaksanakan suatu bagian atau subprogram. Simbol penghubung atau simbol one connector. Bentuknya lingkaran. Dan simbol one connector ini simbol yang berfungsi untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau di halaman yang sama. Sedangkan simbol baris penghubung atau simbol off-page connector itu kebalikan dari simbol penghubung, yaitu berfungsi untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Kemudian ada simbol keputusan atau decision. Simbol ini berfungsi untuk memilih proses berdasarkan kondisi yang ada. Bisa ya dan bisa tidak. Kemudian ada simbol input output. Simbol ini berfungsi untuk menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Biasanya diisi dengan alat-alat apa saja yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.